Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Septi Ramadan, perwakilan dari SMP Muhammadiyah Harjowinangun, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Kapara sayuat dijai kilu maha pri ampun, nya hagawat bucurita tentang perjalanan Raden Alit. Alkisah dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Raja Ratu Ageng. Beliau memimpin sebuah kerajaan, tepatnya di negeri Tanjung Kemuning. Beliau menikahi seorang dewi dari langit yang bernama Dewi Kayangan. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal di langit. Selama pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Kedua putra mereka bernama Raden Alit dan Raden Kuning yang memiliki wajah tampan dan kesaktian mandraguna. Sang putri pun tak kalah. Sang putri yaitu Dayang Bulan memiliki paras yang sangat cantik dan juga kebaikan hatinya. Lalu suatu ketika saat jam makan siang dimulai, Raja Ageng tiba-tiba teringat akan bumi yang sudah lama ia tinggalkan. Dia pun berkata kepada sang istri dan anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, hendakkah kalian ikut denganku pergi meninggalkan langit dan hidup di bumi?" Sontak sang anak dan istri terkejut mendengar pertanyaan dari Raja Ageng tersebut. Karena hal inilah yang mereka inginkan, hidup di bumi dan menjalani kehidupan layaknya manusia normal. Lalu Raden Alit pun menjawab, "Iya sang ayah, tentu saja kemanapun engkau pergi, kami akan selalu menyertai." Singkat cerita, sesampainya mereka di bumi, Raja Ageng langsung disambut dengan bahagia oleh para rakyat yang sudah lama menanti-nanti kedatangannya. Sudah lama mereka sangat merindukan sang raja. Ketika raja sampai pun mereka sangat menyambutnya dengan bahagia dan dengan meriah. Singkat cerita, lama sudah ia menjalani kehidupan di bumi bersama dengan keluarganya, dengan bahagia dan penuh kerukunan. Hingga suatu ketika malapetaka tiba. Ya, benar, malapetaka tiba di dalam keluarga Raja Ageng. Raja Ageng kehilangan sosok putri yang sangat dia cintai, yaitu Putri Dayang Bulan, karena digigit oleh ular lidi yang beracun. Karena tidak terima dengan kematian putrinya, Raja Ageng lalu menyuruh anak-anaknya yang bernama Raden Alit dan Raden Kuning untuk pergi mencari kebenaran tentang kematian sang putri. Dengan semangat dan penuh dengan tekad yang kuat, Raden Kuning dan Raden Alit pergi untuk mencari keberadaan sang adik tercinta. Berbulan-bulan dia pergi, meninggalkan istana, meninggalkan Dewi Kayang sang bunda, dan Raja Ageng sang ayah. Mereka melewati hutan belantara yang sangat mengerikan, dipenuhi dengan banyaknya hewan buas. Karena dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran bahwa sang adiknya belum meninggal. Hingga suatu ketika saat mereka berada di hutan belantara yang hanya terdapat hutan-hutan buas di dalamnya, mereka bertemu dengan seorang nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua itu lalu berkata kepada mereka, "Wahai anak muda, apakah kalian ingin melihat adik kalian berada?" Seketika Raden Kuning dan Raden Alit kaget saat mendengar penuturan dari nenek tersebut. Lalu Raden Alit pun menjawab, "Wahai nenek, apa yang kau bicarakan? Apakah kau mengetahui keberadaan adik kami?" Dan nenek tersebut pun langsung tersenyum dan dia berkata, "Betul anak muda, saya mengetahui keberadaan adik Anda. Jika Anda ingin bertemu dengannya, pergilah kalian ke negeri Selak Alam." Saat mendengar ucapan dari nenek tersebut, betapa yakinnya Raden Alit. Dan dia pun langsung mengiyakan ucapan nenek tersebut. Selama perjalanan, Raden Alit dan Raden Kuning
berkata seperti ini, "Ya Tuhan, kami mohon lindungilah kami, karena kami akan menghadapi musuh siluman yang sangat mengerikan." Ya, benar. Kerajaan negeri Sela Alam adalah kerajaan negeri siluman yang sangat mengerikan, yang dipimpin oleh dua putra mahkota, yaitu Malin Putih dan Malin Hitam. Beberapa saat mereka melakukan perjalanan, tibalah mereka di sebuah negeri Sela Alam yang penuh dengan siluman yang mengerikan. Lantas mereka langsung berpikir bagaimana cara mereka bisa memasuki negeri tersebut. Seketika Raden Alit pun memiliki ide untuk merubah bentuk dirinya menjadi budak. Ya, dia merubah bentuk dirinya menjadi budak. Budak siluman tentunya. Dia berubah menggunakan ilmu mandraguna yang dia miliki. Dia dan Raden Kuning berubah menjadi budak ular. Singkat cerita, seketika dia bisa memasuki kerajaan atau negeri Selak Alam tersebut, dia langsung mencari informasi tentang keberadaan Dayang Bulan, sang adik. Hingga tibalah mereka di depan pintu yang besar dihiasi dengan bunga-bunga. Ternyata pintu tersebut adalah pintu di mana sang adik ada. Ya, pintu tersebut adalah sebuah kamar milik Malin Hitam. Ternyata sang adik ingin dipersunting oleh Malin Hitam. Malin Hitamlah yang menyebabkan sang adik pergi. Dia menculik sang adik dan mengatakan kepada semua orang bahwa sang adiknya sudah mati. Dan mereka pun berpikir bagaimana cara mereka untuk bisa memasuki pintu yang benar-benar sangat kuat ini. Lalu Raden Alit pun bertanya pada Raden Kuning, "Kakak, apakah kamu memiliki cara bagaimana kita bisa memasuki pintu ini?" Lalu Raden Kuning pun berkata, "Tentu saja adik, aku memiliki ilmu ilustrasi. Aku akan memasuki pintu ini. Kamu berjaga di depan ya. Tenang saja, kita pasti akan membawa adik kita pulang." Singkat cerita, sang kakak Raden Kuning pun menggunakan ilmu ilustrasinya. Dia memasuki pintu dengan sangatlah perlahan-lahan. Dia menembus pintu besar tersebut. Sesampainya di dalam kamar, betapa terkejutnya Raden Kuning saat melihat Dayang Bulan, sang adik tercinta, sedang terduduk lesu. Dia benar-benar sangat sedih melihat kondisi sang adik. Saat dia berjalan mendekat sang adik, seketika Dayang Bulan tersadar dan langsung berlari dengan sekencang-kencangnya memeluk sang kakak Raden Kuning. Tanpa berpikir lama dan berpanjang-panjang cerita, Raden Kuning langsung membawa Dayang Bulan meninggalkan kamar tersebut. Ketika sudah berhasil keluar dari kamar tersebut, dia kaget. Ternyata Raden Alit sudah bertempur dengan Malin Hitam dan Malin Putih. Pertempuran sengit pun terjadi. Dan yang sangat dia syukuri adalah Raden Alit berhasil mengalahkan kedua putra mahkota kerajaan negeri Sela Alam tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Malin Putih dan Malin Hitam, Raden Alit dan Raden Kuning langsung pergi membawa putri Dayang Bulan dari negeri Sela Alam yang mengerikan itu. Selama perjalanan, tak henti-hentinya Dayang Bulan mengucapkan syukur pada Sang Kuasa karena telah mengabulkan doanya selama ini. Sesampainya mereka di negeri Tanjung Kemuning, yaitu istana yang sangat Dewi Dayang Bulan rindukan, langsung dia disambut dengan baik oleh sang keluarga. Singkat cerita, setelah kejadian itu berlangsung dan berangsur-angsur menghilang dari ingatan mereka, mereka menjalani kehidupan dengan bahagia. Mereka saling menyayangi dan mulai detik itu mereka memiliki suatu ikatan yang disebut dengan gelang batin. Ya, gelang tersebut akan menghubungkan mereka. Jika mereka berada dalam kesulitan, maka gelang tersebut akan berbunyi sehingga mereka tahu siapa yang mengalami kesulitan dan bisa menolongnya.
Dan mereka pun hidup dengan bahagia di negeri Tanjung Kemuning. Sekian cerita dari saya. Semoga kalian mendapatkan pesan moral. Dan pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah pentingnya untuk saling menyayangi dalam sebuah keluarga. Dan pentingnya untuk saling menjaga satu sama lain. Sayangilah kakakmu, sayangilah adikmu selagi mereka ada. Dan hal yang paling terpenting lainnya adalah berdoalah kepada Sang Kuasa ketika kamu mendapatkan kesulitan. Niscaya hal yang kamu kira tidak mungkin itu pasti mungkin jika Sang Kuasa telah menghendaki. Bola dapai curita, andai-andai bahari, wat salah kamhapan, kilo mahap diikuti. Sekian yang dapat saya ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan hal yang positif bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.